Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Summa amma ba'd. Puja dan disyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan taufik hidayah serta inayahnya sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa memanfaatkan, mensyukuri waktu dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Bukti syukur itu adalah ketika kita gunakan dan kita isi perkara-perkara yang menyebabkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita teruskan masih mengikuti jenazah. Poin yang ke-47 oleh Syekh Albani. Wala yajuzu an tutabba al-janais bima yukhalifu syariah. Tidak dibolehkan dalam mengikuti jenazah itu bima yukhalifu syariah, perkara-perkara yang berseberangan dengan syariat. Wa qad jaa'a an-nas fiha ala amrain. Telah datang nas dalam masalah ini ala amrain, yaitu Asy-Syaikh membagi dua perkara. Pertama, raf'us saut bil buka, mengeraskan suara dengan ratapan tangisan-tangisan. Wa ittiba'uha bil bakhuri, dan mengikuti jenazah itu dengan dupa-dupa. Wa dzalika fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, yang demikian itu sebagaimana sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tutabba al janazatu bisautin wala narin. Akhrajahu Abu Dawud wa Ahmad min hadis Abi Hurairah. Dikeluarkan hadis ini oleh Imam Abu Dawud, Imam Ahmad dari hadis Abu Hurairah. Rasulullah SAW menyatakan, la tutabba al janazatu, jangan diikuti jenazah itu bisautin, dengan mengeraskan suara, tangisan-tangisan ataupun ratapan-ratapan, bahkan yaitu lantunan-lantunan syair-syair atau zikir-zikir ya. Wala narin, dan juga jangan diikuti dengan dupa-dupa atau api ya. Nah, ini mungkin daerah kita, di tempat kita dengan tempat lain pun kadang berbeda-beda, kadang adat kebiasaan itu. Kalau kita beli perkakas di tempat penjualan perlengkapan mayit itu, nanti sudah ada brongsong ya, brongsong atau apa itu, yang atasnya ada kayak nanti buat arang dan buat dupa. Nah itu ketika berangkat nanti disumut dan itu suatu berseberangan dengan hadis ini. Jenazah itu jangan diikuti dengan dupa-dupa ataupun api ya. Ya. Kalau kuburnya malam pakai oncer wajar karena gelap ya kuburannya. Tapi kalau siang hari udah masih pakai api, nanti ada tukang nyapunya lagi, disaponi dulu baru berjalan. Iya. Nggak perlu hal-hal yang kayak gitu. Maka ini yang berseberangan dengan syariat ya. Diperkuat dari berbagai riwayat hadis di atas, naha Rasulullah SAW an tutabba janazatun ma'aha ranah. Rasulullah SAW melarang an tutabba janazah, mengikuti jenazah bersamanya itu ranah. Yeah.
dindangan-dindangan, lagu-lagu, suara-suara, lantunan-lantunan, pantun-pantun, ataupun kalau gini apa, kadang berzikir-zikir ya bersama-sama. Nah, itu juga termasuk di sini, meskipun itu zikir. Ya, mestinya dalam syariat ini ketika nggak ada contohnya ya nggak usah kita lakukan. Karena ada kata la ilaha illallah, la ilaha, ya, itu ketika disertai dengan mengikuti jenazah itu suatu perbuatan yang kaifiyah kayak gitu itu nggak dicontohkan. Makanya Syekh Salim bin Eid Al-Hilali dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha menukilkan riwayat yang kedua, man amila amalan laisa fihi amruna, ada laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Terus ada yang laisa fihi amruna. Lah yang laisa fihi amruna ini dijelaskan ini adalah kaifiyah. Zikir itu disyariatkan, la ilaha illallah afdalu dzikri la ilaha illallah wa afdalu du'a alhamdulillah, ada riwayat. Tapi kemudian kaifiyah berzikir kemudian dalam rangka mengikuti jenazah itu perlu contoh. Maka dengan hadis yang kedua laisa fihi amruna, kaifiyah yang demikian itu kalau bukan dari contoh dari kami fahuwa raddun, itu akan ditolak. Baca Quran kok nggak boleh, zikir kok nggak boleh, ya nggak apa-apa baca Quran, zikir, tapi jangan dikait-kaitkan dengan amalan peribadatan yang lainnya. Ya, ketika di situ tidak ada contoh dari Nabi gitu. Wa an Abi Musa fin nahyi an ittiba'il mayyit bi mijmar. Dari Abi Musa dalam larangan mengikuti jenazah dengan mizmar, dengan api. Wa qad taqaddama lafdhuhu fil mas'alah. Wa ammal athar fa an Amr ibn al-As annahu qala. Adapun athar itu bedanya dengan hadis. Kalau athar itu riwayat yang sandaran akhirnya sahabat. Itu athar. Tapi hadis kadang disebut juga dalam ilmu mustalah hadis itu athar. Kalau hadis sandarannya Nabi kok disebut athar, itu harus muqayyad. Harus ada tambahan, yaitu athar anin Nabi SAW, barulah itu hadis. Jadi ada tambahan anin Nabi SAW. Tapi kalau mutlak athar berarti sahabat. Maka di sini amal athar, adapun athar berarti perbuatan sahabat yang akhir dari hadis itu adalah sahabat, seperti Amr bin As annahu qala fi wasiyatihi, bahwasanya Amr bin As, sahabat Amr bin As itu mengatakan dalam wasiatnya, fa idza ana mitu fala tashabni naihah wala narun. Kalau nanti saya mati jangan mayat saya itu dibersamai naihah, orang yang meratap-ratap, wala narun, dan api. Ini sudah menjadi kebiasaan mungkin dalam adat kebiasaan Arab itu ya. Demikian juga keluarganya mungkin nggak paham agama, maka orang yang mau meninggal itu mestinya berwasiat. Nanti kalau saya mati nggak usah disertai orang-orang yang biasa meratap-ratap. Demikian juga nggak usah dengan dupa-dupa dengan api. Kalau mungkin di sini kebiasaan itu berobosan misalnya, ya nanti mestinya harus wasiat. Nanti kalau saya mati keluarga, anak saudara nggak usah pakai berobosan. Nah gitu. Nah nanti kalau ternyata kok masih dibuat berobosan, nah orang yang mati sudah bebas. Oh saya sudah berwasiat. Nah, itu kesalahan kalian. Nanti kalau apa ada tanggung jawabnya gitu. Wa an Abi Hurairah annahu qala hina hadarahul maut. Abu Hurairah pembawa hadis, perawi hadis yang terbanyak, beliau juga berwasiat. Qala hina hadarahul maut, beliau mengatakan la tadribu ala fustata, la tadribu alayya fustata. Kalau saya mati jangan dibuat tenda-tenda. Itu wasiatnya beliau, Abu Hurairah. Kalau kita apa? Kajangan ya. Ya karena tamu banyak ya itu. Kayak orang mau walimahan lah, ini Abu Hurairah berwasiat gitu. Kalau saya mati nggak usah dibuat tenda-tenda.
Wala tattabi'uni bimijmar, dan jangan diikuti jenazah saya dengan mijmar, dengan tupa-tupa. Binarin, itu dengan api. Ya. Jadi ada dua hal dalam hadis ini, suara-suara, lantunan-lantunan, entah itu zikir, itu wirid, bacaan-bacaan, syair-syair, tangisan, nggak boleh. Itu berseberangan dengan syar'i. Yang kedua dengan benda-benda. Di sini api, dupa. Mungkin bisa jadi apa? Nasi kuning, beras kuning ya. Ya, kalau umumnya kan beras kuning, kemudian apa? Uang. Mereka kadang alasan, orang bersedekah menyebar uang aja kan nggak boleh. Ya, mestinya kalau mau sedekah, kan bukan apa caranya seperti itu ya. Bisa boleh untuk bersedekah dengan cara yang ketika jenazah keluar disebari beras kuning, dan juga ada uang recehnya, sehingga orang itu kadang anak-anak itu mestinya ingat akan kematian, ini porsi ibu yang ngumpulin receh. Iya. Wallah, dengan alasan ini sedekahnya si mayit ya. Bukan berarti nggak boleh bersedekah, boleh, tapi kemudian ketika keluarnya jenazah disertai dengan sebaran uang receh, ya, itu termasuk yang jenis tadi barang, entah itu api, dupa, uang receh, atau apa yang semacam-macam. Di setiap daerah mungkin punya adat kebiasaan yang ini kadang Islam Nusantara itu membangun kayak gitu, yang kayak gitu itu dihidupkan, dibudayakan, sehingga agama itu bukan kembali kepada Quran Sunnah, tapi dimenangkan agama itu adalah didominankan budaya. Kalau budaya berseberangan dengan hadis atau Quran, itu harus dimenangkan budaya. Ada salah seorang dosen di IIM itu juga gitu, dosen SD. Ada yang mengadu kami, gimana kalau ini berseberangan dengan budaya? Dosen itu jawab, ya harus dimenangkan budaya, jangan sampai terjadi keributan. Waduh, ini parahnya. Ya. Kalau budaya itu berseberangan dengan nas, harus mestinya dimenangkan nas. Gitu. Budaya sungkeman, sujud, kan berseberangan dengan nas. Nas mengatakan, lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha min haqqi 'abmihi 'alaiha. Kalau saya memerintahkan seorang itu sujud pada seseorang, sungguh wanita-wanita itu tak suruh sujud kepada suaminya, karena begitu besarnya hak-hak suami kepada istri. Tapi persujudan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nggak boleh. Ini ada kebiasaan sungkeman sujud. Kalau pas walimahan itu seorang istri sujud kepada mempelai laki-lakinya misalnya, itu nggak boleh, berseberangan ini. Ya. Itu si Habib Kribo itu kemarin marah-marah masalah itu, ketika diharamkan sungkeman atau katanya orang Arab, memang orang Arab nggak ada yang tahu tata kerama, nggak bisa mereka itu sungkeman, itu kita ada timuran ya, tapi nggak disinggung masalah sujudnya. Itu yang nggak boleh, itu sujudnya itu, seseorang sujud kepada seseorang, itu yang nggak boleh, itu berseberangan dengan syari, karena persujudan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi meletakkan takir. Takir itu ada daun pisang, nanti kasih beras kuning, kasih telur. Nah, itu kan buat banyak itu. Kalau mau ngantenan itu kan, ngiring nganten tempatnya jauh, setiap jembatan nanti dikasih turun, kasih takir itu. Itu adat kebiasaan. Nah, ini kalau menurut Islam Nusantara nggak apa-apa, itu kan sedekah, nanti uangnya diambil orang, berasnya dimakan ayam, kemudian telurnya diwaris macam-macam. Ya, maka itu nggak apa-apa. Itu adat kebiasaan itu. Apakah memang tujuannya sedekah untuk itu? Kan enggak kan? Itu adalah tabarruk, rasa merendahkan diri kepada penjaga jembatan, kan gitu.
ya, supaya selamat, nggak ada gangguan apa-apa kan gitu kan. Nah itu ibadah itu intinya ta'zim dan tabarruk, pengagungan kepada sesuatu dan tadallul, merendahkan diri di hadapan sesuatu. Berarti kamu merendahkan diri yang menjaga jembatan kan gitu. Padahal yang jaga jembatan siapa? Semuanya kan Allah. Apalagi kalau kamu punya keyakinan ada kekuatan yang menjaga jembatan itu, ya maka itu jatuhlah kepada kesyirikan dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Lah ini mestinya adat yang kayak gini ya berseberangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau setiap adat harus dimenangkan ya, datang Islam ke Irian. Ada kebiasaan orang Irian ya pakaiannya hanya pakai sempalan daun atau pakai celana dalam saja ya. Maka ketika Islam datang ke sana, Islam harus tunduk dengan pakaian adat. Berarti pakaian Islam Irian itu Islam Irian ya kayak gitu. Nah, mestinya Islam datang, Islam itu dengan menutup aurat. Yudnina min jalabi bihinna, mestinya kan gitu. Ulurkanlah jilbab-jilbab kalian. Maka adat istiadat setempat yang itu berseberangan dalam berpakaian dengan syariat Islam ya harus dirubah. Tapi kalau Islam Nusantara jangan, itu nanti merubah adat. Itu bahaya. Maka kan agama yang berkebudayaan. Nah, rencananya Pancasila kan mau diganti itu. Ya. Jadi apa? Pancasila diperes menjadi Trisila. Trisila diperes, akhirnya jadi gotong royong. Ketuhanannya hilang. Ya. Kemudian yang 3 sila tadi, ketuhanan yang Maha Esa yang berkebudayaan. Tambah kacau lagi kan? Itu ada pasalnya, pasal 71 di rencana undang-undang, kemudian kemarin di demo akhirnya dihilangkan itu. Wah itu kalau terjadi kan bahaya. Berarti mau merubah, menghilangkan Pancasila yang asas kita adalah ketuhanan yang Maha Esa akan menjadi ketuhanan yang berkebudayaan. Itu pun mau dihilangkan, akhirnya menjadi asasnya gotong royong. Nah, kalau sudah asasnya gotong royong berarti tidak berketuhanan, nggak apa-apa. Itu tujuannya kan gitu. Ya, sehingga nanti kalau PKI itu muncul kembali, PKI itu anti Tuhan, itu nggak masalah, sudah nggak ada undang-undang yang melarang lagi, kan tujuannya gitu. Alhamdulillah akhirnya itu bisa dibatalkan. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ya, saya sudah nggak gaung lagi Islam Nusantara. Ya, udah redap. Baik. Wa yalhaqu bidzalika raf'us saut bidzikri amama al-janazati li'annahu bid'ah wa liqaul Qais ibn Ubad. Baik, poin yang berikutnya wa yalhaq bidzalik, bergabung dengan poin di atas, ngikuti dengan poin di atas, yalhaq maksudnya yaitu raf'us saut, mengeraskan suara bidzikri, dengan zikir-zikir amamal janazati, di depan jenazah. Li'annahu bid'ah, ini perkara yang bid'ah. Waliqaul Qais ibn Ubad, sebagaimana perkataan Qais bin Ubad, kana ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam yakrahun raf'us saut indal janazati. Ini adalah sahabat-sahabat Nabi yakrohun, memakruhkan. Artinya yakroh itu benci ya. Membenci raf'us saut, mengeraskan suara indal janazati, yaitu di hadapan jenazah. Ya kalau mau zikir, zikirlah dalam hati, nggak usah dikeraskan dalam ketika mengikuti jenazah. Zikir itu kan wadkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah kalian sebanyak-banyaknya, nggak ada batasan. Itu diantara perkara yang kalau diperbanyak itu berlebih-lebihan pun itu nggak apa-apa, itu zikir. Karena perintahnya apa? Wadkurullaha dzikran katsira. Beringatlah kalian kepada Allah dengan ingat yang sebanyak-banyaknya.
Tapi yang namanya zikir itu bisa dengan lisan, bisa dengan hati, bisa dengan perbuatan. Kalau dengan lisan, mengeraskan dengan lisan, kalau nggak ada contoh ya, itulah nggak dibolehkan. Kaifiyah tadi. Wali anna fihi tasyabbuhan bin nasara, karena yang demikian itu bertasyabbuh dengan orang-orang Nasara. Fa innahum yarfa'una aswatahum bi syai', karena orang-orang Nasara mengeraskan suaranya dengan sesuatu min anajilihim, dari injil-injil mereka, wa adkarihim, dan zikir-zikir mereka, ma'atamtid wa talhin wa tahzin, dengan lantunan-lantunan, dengan nada-nada yang sedih. Lah itu mereka orang-orang Nasara. Wa akbah min dalik tasbi'uha bil asfi 'alal alatil musiqah, dan yang lebih kopih, lebih jelek lagi kalau itu dengan alat-alat musik. Amamaha usban hazinan, dengan nada-nada sedih, kan ada kan biola atau apa itu yang memang dibuat untuk nada-nada sedih. Kama yuf'al fi ba'dil biladil islamiyah taqlidan lil kuffar. Yang demikian itu banyak di negeri-negeri Islam yang merupakan taklid, ngikut kepada adat kebiasaan orang-orang kafir. Acara jenazah ngikut dalam kemiliteran kan juga gitu ya. Nanti ditiupkan trompet ya. Kemudian dilepaskan tembakan, kemudian dinyanyikan ya. Orang-orang Islam kadang yang demikian itu nggak terasa kalau ini tasyabbuh dengan mereka. Mari kita berdoa bersama. Setelah itu apa? Nyanyikan lagu apa itu? Mengeningkan cipta itu dengan seluruh angkasa. Wah, kemudian apa? Disertai dengan musiknya. Lah itu kan kebiasaan orang-orang Nasrani kan gitu kan. Ibadahnya orang Nasrani di gereja-gereja kan gitu kan. Tapi kenapa orang Islam kadang diikut sertakan dalam gitu ya? Nggak terasa kalau ini masuk dalam agama Nasrani. Nggak tahu sekarang. Kalau saya waktu dulu masih sekolah itu kalau apa? Upacara kemudian mengeningkan cipta kan pakai lagu itu kan. Nah, dulu, tapi nggak tahu sekarang. Disertai musik ya. Lah ini kadang masuk ke dalam upacara kematian. Nggak terasa kalau itu ada kebiasaan orang-orang Nasrani. Yang orang-orang Nasrani memang ibadahnya kayak gitu. Di gereja-gereja nyanyi-nyanyi, tepuk-tepuk. Ini kemudian nada-nada yang sedih ya. Wallahu musta'an. Qala an-Nawawi rahimahullahu fil adhkar, Al-Imam Nawawi mengatakan di dalam kitabnya Al-Adhkar halaman 203. Masya Allah. Kitab Imam An-Nawawi, ini Syafi'i, madhab Syafi'i, halamannya 203. Berarti kan kitabnya besar. Al-Adhkar khusus tentang zikir-zikir. Beliau mengatakan wa'lam anna shawab wal mukhtar maka alaihi salaf radhiyallahu taala anhum as-sukut fi halis sair ma'al janazah. Wa'lam, ketahuilah, anna shawab, perkara yang benar, wal mukhtar, dan terpilih, wa maka alaihi salaf, dan apa yang dilakukan oleh generasi salaf, para sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in radhiyallahu anhum, as-sukutu fi halis sair, yaitu diam saat berjalan mengikuti jenazah, ma'al janazati, bersama dengan jenazah. Lah yang zikir-zikir itu siapa? Orang yang katakannya menisbahkan saya bermadhab Syafi'i kan gitu. Maka ini Imam Nawawi itu imamnya madhab dalam Syafi'i, itu mengatakan yang benar adalah as-sukut saat berjalan. Nggak usah pakai zikir-zikir, wirid-wirid gitu. Bukan berarti tidak berzikir, tidak berwirid. Kalau kamu zikir ya sudah di dalam hati kamu, atau di saat-saat yang memang dikeraskan berzikirnya. Tapi saat
ada perbuatan zikir disertai dengan mengiring jenazah kan. Berzikir itu ketika ada kaitannya, dikaitkan dengan suatu perbuatan, kok tidak ada contohnya, lah ini termasuk perkara yang tidak dibolehkan. Fala yurfa sautun biqiraah, maka tidak dikeraskan dengan bacaan, wala dzikrin dan tidak zikir, wala ghairi dzalik dan yang lainnya. Wal hikmah, hikmah di balik itu fihi dhahirah, jelas. Wa hiya annahu askunu li khatirihi wa ajma'u li fikrihi fi ma yata'allaqu bil janazah. Orang itu kalau dia memikirkan itu akan lebih fokus dengan pemikirannya yang berkaitan dengan jenazah. Tujuannya apa? Disyariatkan, disunnahkan mengiring jenazah, diantaranya tudzakirukumul akhirah, tudzakirukumul maut. Sekarang saya kapan? Dia kemarin itu kawan akrab kami. Setelah nanti akan berpisah juga dengan dia. Misalnya, dia itu masya Allah orangnya kayanya, pabriknya sana. Ketika mati yang dibawa hanya selai kain. Nggak pakai kantong lagi. Iya, kan nggak boleh kan? Mayit kemudian kain kafannya dikasih kantong. Nanti di kantongnya ada mas-masan misalnya, tidak ada gunanya. Yang dibawa ya hanya sehelai kain, padahal pabriknya banyak, pekerjaannya banyak. Nah ini orang itu mau berpikir gitu, nanti saya kalau mati juga demikian. Sehingga fokusnya bukan hanya masalah harta, tapi apa yang dibawa oleh mayit, tidak lain tidak bukan hanyalah amalan. Wa huwal matlu fi hadzal hal, dan inilah yang dituntut dalam keadaan ini. Ini perkataan Imam Nawawi. Ya. Wa huwa matlu fi hadzal hal, kondisi mengikuti jenazah itulah suatu tuntutan supaya orang itu ingat pada akhirat. Mungkin saya ceritakan juga, bapak saya ketika nggak tak kasih kerudung tutup itu loh. Nah itu ibu saya itu sampai sekarang masih, dulu bapak kamu mati itu nggak kamu kasih tutup ya, hanya pocongan dibawa pergi. Padahal Syekh Albani itu menekankan orang ketika melihat pocong berjalan itu akan lebih ingat kematian daripada melihat keranda yang ada tutupnya, yang ada hiasan la ilaha illallah dan sebagainya kan. Allah. Meskipun itu juga kalau itu boleh ya ditutup itu, tapi akan lebih mengena kalau memang gelundungan pocong itu tanpa ada tutupnya. Kalau kita dilihat di Saudi penguburan jenazah itu gitu ya udah pocongan itu jadi panggul ke jalan, nggak usah ditutup-tutup gitu. Fahada huwal haq, itulah perkara yang benar. Artinya apa? Tanpa ada suara-suara, tanpa ada iringan-iringan. Wala takhtar bi kasrati man yukhalifuhu, jangan tertipu kalian dengan banyaknya orang yang berseberangan dengan itu. Faqad qala Abu Ali Fudail ibnu Iyad, ini masih perkataan Imam Nawawi, maka mengatakan Abu Ali Fudail ibnu Iyad radhiyallahu ta'ala anhuma makna ilzam turukul huda wa la yadurruka qillatas salikin. Ilzam turuk al huda, beriltizamlah, peganglah jalan petunjuk, wa la yadurruka, tidak akan memberi madarat kepadamu, qillatas salikin, orang yang mengikutinya. Sedikitnya orang yang mengikuti kamu, tapi peganglah jalan yang benar meskipun pengikutnya sedikit. Wa iyyaka turukud dhalalah, dan hati-hati jalan yang sesat. Wala takhtar bi kasrati halikin, jangan tertipu dengan banyaknya orang-orang yang mengikutinya yang dalam keadaan kebinasaan. Karena apa? Kesesatan tadi, meskipun pengikutnya banyak. Wa qad ruwina fi sunanil Baihaqi ma yaqtadi ma qultuhu, dan telah kami riwayatkan dalam Sunan Baihaqi seperti konsekuensi seperti apa yang saya katakan. Yusiru ila qail Qais ibnu Ubad,
yaitu yang mengisyarahkan perkataan Qais bin Ubad. Kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam yakrahuna raf'as saut indal janazah. Itu sahabat-sahabat Nabi ini jalan yang terbaik, yang diajari oleh Nabi, yang dididik oleh Nabi bersama dengan Nabi, ngubur berapa jenazah bersama dengan Nabi, mengikuti jenazah bersama dengan Nabi. Mereka benci kalau adanya ungkapan suara-suara yang keras mengikuti dalam jenazah. Wa amma ma yaf'aluhul jahlah minal qiraah alal janazah bi Damasq. Adapun yang dilakukan oleh orang-orang yang bodoh, yaitu membaca bacaan-bacaan seperti yang dilakukan di Damasq di Syria, wa ghairiha, dan yang lainnya, minal qiraah bitamtid wa ikhrajul kalam an mawadhi'ihi, faharamun bi ijma'il ulama. Ini diharamkan dengan kesepakatan para ulama. Waqad awdahtu kubhahu, dan aku jelaskan jeleknya, qabihnya, jahatnya, wa ghilta tahrimihi, dan kerasnya pengharaman, wa fisqa man tamakkana min ingkarihi, dan kefasikan orang yang memungkinkan untuk mengingkari tapi dia tidak mengingkarinya. Falam yunkiruh fi kitab, kemudian dia tidak mengingkarinya, itu sudah kami jelaskan di dalam adab al-qiraah. Wallahu musta'an. Baik, ini diantara pernyataan Al-Imam Nawawi, di samping tadi poin yang tidak boleh disertai dengan api dan juga suara-suara, lah termasuk suara-suara. Kemudian poin di sini adalah termasuk zikir-zikir. Ya, itu juga tidak dibolehkan. Dan ini imam dalam madhabnya Asy-Syafi'i. Kalau di Indonesia ini banyak yang ikuti jenazah dengan zikir-zikir, mengaku bahwasanya madhabnya Syafi'i, maka Imam Nawawi, imam dalam madhab Syafi'i, juga mengingkari hal itu. Wallahu ta'ala alam. Wa yajibul isra fi sayriha, fi sayri biha. Tapi poin yang berikutnya, wajib untuk isra. Isra itu mempercepat di dalam perjalanannya. Sayran dunar ramli, yaitu dengan berjalan tanpa adanya lari. Wa fi dzalika ahadits. Ada guru olahraga. Saya kadang bertanya, apa Pak bedanya lari dengan jalan cepat? Bedanya jalan cepat dengan lari. Kalau lari itu melayu. Kalau jalan cepat itu melaku, ya. Kayak mudah. Lari itu langkahnya lebih lebar. Loh, itu jalan cepat tuh kadang langkahnya lebar juga. Tapi jalan. Apa? Kalau yang saya ketahui, kalau lari itu ada saat melayang, ya. Tapi kalau jalan itu tidak ada saat melayangnya. Wallah, apakah benar? Jadi kalau lari itu ada saat melayangnya, tapi kalau jalan itu tidak ada saat melayang. Wallah. Ini jalan tapi cepat, tapi tidak ada rommel, lari itu. Ya. Yang demikian itu ada beberapa hadis. Pertama, asri'u bil janazati. Percepatlah dengan ketika membawa jenazah. Fa in takun sholihatun, kalau memang jenazah itu jenazah yang sholihah, yang bagus, fa khairun tuqaddimunaha alaih, maka berarti kebaikan yang akan segera kita menghantar, segera sampainya kebaikan itu kepada si mayit. Wa in takun ghairu dzalik, tapi kalau jenazahnya itu jenazah yang jelek, artinya bukan orang yang sholihah, fasyarrun, maka berarti kejahatan, kejelekan, tad'unahu an riqabikum, yang akan segera kamu buang dari pundak-pundak kalian. Nah, jadi ilahnya kalau
jenazahnya itu baik, menyegerakan mayit itu supaya mendapatkan kebaikan. Tapi kalau itu jelek, kamu segera bebas dari pundak-pundakmu dari bangkai-bangkai yang jelek, kan gitu. Iya. Wallahu musta'an. Maka disuruh menyegerakan. Akhrajahu Syaikhan, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, demikian juga Ashabus Sunan al-Arba'ah, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, semuanya meriwayatkan hadis ini. Asri'u bil janazah fa in takun salihatun fa khairun tuqaddimunaha alaih wa in takun ghairu dzalik fa syarrun tad'unahu an riqabikum. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, idza wudi'atil jinazah, ketika diletakkan jenazah, wahtamalaha rijal ala a'naqihim, dan membawanya orang laki-laki di atas pundak-pundaknya. Fa in kanat salihah, maka kalau jenazah itu jenazah orangnya yang saleh, qalat, maka jenazah itu akan mengatakan qaddamuni, segerakan aku. Wa in kanat ghairu salihah, akan tetapi kalau jenazah itu jenazah yang tidak saleh, qala, jenazah itu akan mengatakan ya wailaha aina yadhabun biha, akan dibawa kemana kami. Itu yasma' sautaha, mendengar suara jenazah itu, kullu syai'in, segala sesuatu dengar, illal insan, kecuali manusia. Jin, burung, hewan-hewan itu semuanya dengarkan. Walau sami'ahu, kalau manusia itu diperkenankan oleh Allah mendengarkan suara daripada jenazah itu, la sa'iqah, sungguh manusia itu akan pinsang. Masya Allah, ini hadis dikeluarkan Imam Bukhari, Imam Nasa'i, Imam Ahmad, Imam Baihaqi, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi tujuan menyegerakan lari cepat itu ya, karena jenazah itu akan teriak-teriak. Kalau jenazahnya baik, qaddamuni, segerakan aku. Tapi kalau enggak baik, dia akan teriak-teriak, ya wailaha, aduh celakanya aku, akan dibawa kemana aku, teriaknya gitu. Mendengarkan semuanya itu kecuali hanya manusia yang tidak mendengarkan. Kalau manusia itu mendengarkan suara-suara jenazah itu, maka manusia itu akan pinsang. Ya. Wa yashhadu li ziyadah al-ula hadis Abi Hurairah annahu qala hina hadarahul maut, la tadribu alayya fustata wa la tattabi'uni bi mijmar wa asri'u bi. Nah, ini wasiatnya Abu Hurairah juga tadi yang seperti di atas. Jangan kamu buatkan tenda, jangan dirikan tenda-tenda, jangan kamu ikuti jenazahku itu dengan api, dan segerakan aku. Fa inni sami'tu Rasulullah SAW yaqul, karena aku mendengar Rasulullah SAW mengatakan, idza wudi'ar rajul salih, ketika diletakkan jenazah itu jenazah orang yang saleh ala saririhi, di atas ranjangnya, qala qaddamuni, segerakan aku gitu ya. Yasma'u sautaha, akan terdengar suaranya itu segala sesuatu kecuali yaitu manusia. Wallahu ta'ala. Hadis yang ketiga dari Abdurrahman bin Jaushan qala, kuntu fi janazati Abdurrahman ibnu Samurah, aku membersamai jenazahnya Abdurrahman bin Samurah. Faja'ala ziyadun wa rijalun min mawali yamshuna ala aqabihim amama sarir. Maka menjadikan Ziyad, kemudian rijal, orang-orang laki-laki dari kalangan budak-budak yang sudah dimerdekakan, itu yamsuna ala aqabihim amama sarir, di belakang ranjang, belakang jenazah. Tsumma yaqul,
Ruwaida, Ruwaida, barakallahu fikum. Nah, orang yang belakang tadi apa mengatakan Ruwaida, Ruwaida, barakallahu fikum. Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Allah memberkahi kalian ya. Falahiqahum Abu Bakrah fi ba'di sikak al-Madinah. Maka kemudian bertemu dengan Abu Bakrah, seorang sahabat di sebagian jalan di Madinah. Fahamala alaih bil baghlah. Kemudian dibawa fahamala alaihim bil baghlah. Dibawa ke di atas baghlah itu apa himarnya. Wasyadda alaihim bisawt wa qala khallu walladhi akrama wajha Abil Qasim sallallahu alaihi wasallam laqad ra'aituna ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lanakadu an narmal biha ramla. Kemudian dia mengatakan lepaskan, biarkan. Jadi bawa kenceng larinya itu. Kemudian sungguh yang telah memulia yang yaitu laqad akrama wajha Abil Qasim laqad ra'aituna ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abi Bakar menceritakan, mas sahabat, sungguh aku yaitu menyaksikan pada zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lanakadu an-narmal, hampir lari. Romlu tadi kan lari. Maka kalau haji itu ada antara pilar hijau satu dengan yang ini, ketika sya'i itu ada romel. Nah, romlu itu apa? Lari-lari kecil. Nah, ini kadu an-narmala biha, hampir lari-lari dengan membawa jenazah itu. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Nah, ini tentunya perbuatan sahabat tadi yang awalnya mereka mengatakan Ruwaida, Ruwaida, pelan-pelan kan ya. Jadi ketemu dengan Abu Bakrah malah diajak lebih cepat lagi, hampir lari kan gitu. Wallahu ta'ala a'lam. Wa tafaqal ulama ala istihbabil isra bil janazati illa ayakhaf minal isra infijaril mayyit atau tughayyiruhu wa nahwih. Jadi sepakat para ulama ketika jalan membawa jenazah itu cepat. Ini sepakat, istihbab, mustahab. Kecuali kalau dikhawatirkan dengan jalan cepat itu akan apa? Infijar itu pecahnya mayit, mungkin apa? Karena sudah mungkin dalam keadaan kecelakaan atau bagaimana ya. Nah, bungkusnya juga apa? Nggak kuat. Nah, sehingga kalau dibuat lari cepat ini bisa brodol ini jenazahnya misalnya gitu, itu tidak dibenarkan. Wallahu ta'ala alam. Di sini ditambah kata Syekh, wa amma dabibun nas al-yawm khutwah bid'ah makruhah. Dan ini yang saya katakan apa? Dabibul yaum, dabib itu jalan serentak ya. Kalau di militer itu loh. Tuh, ya itu kan ada bawa jenazah gitu. Ini dikatakan oleh Syekh adalah dabibun nas al-yawm, itu khutwah setapak demi setapak itu bid'ah mungkarah, merupakan kebid'ahan yang mungkar, mukhalafah li sunnah, yang berseberangan dengan sunnah, mutadhamminah li tasbih bi ahli kitab bil yahud, dan itu ada penyerupaan ahli kitab yaitu orang-orang Yahudi. Wallahu musta'an. Ada letnan kolonel ngaji dengan saya, sering tak guyoni, Pak, nanti kalau mati ala militer atau ala Islam, dia bisa nggak jawab. Tapi kemarin pas meninggalnya itu pas hari raya, rajin dia terus. Nah, saya nggak sempat melayat juga meskipun dekat. Waktu itu hari raya kemarin nih. Kemudian di undangannya itu, selebarannya itu juga ada apa, upacara kematian sesuai dengan tata cara militer. Oh ya berarti. Makanya dulu tak tanya kok diem saja. Ya. Nah itu sebenarnya di sini disebutkan oleh Syekh, ini adalah tasyabbuh dengan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu matinya kayak gitu, pakai terompet, pakai acara jalannya jalan tegap. Ya. Itu sudah masuk ke tata cara militer di tempat kita. Wallahu musta'an. Mungkin itu yang kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini.
Ya makanya kan lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya gitu ya. Iya, wallahu musta'an. Jadi kebid'ahan itu kadang di sini ini berarti kan sana itu ada. Mungkin di sini ada, di sana nggak ada, sehingga penulis buku itu nggak menyebutkan kayak gitu. Berobosan itu juga nggak ada maksudnya. Tapi ada di tempat kita. Tapi hukum syar'inya ada nggak? Gitu. Wallahu alam. Seperti bawa degan. Degan itu apa? Sebenarnya itu kalau saya pernah dengar itu cerita itu gini. Dulu itu orang duduk-duduk kuburan itu kan nggak dibayar, rela kan, apa misalnya sukarela dan bantu membantu. Ya. Nah itu yang duduk-duduk di kuburan dulu itu nggak ada seperti misalnya aqua, nggak ada Sprite, nggak ada apa. Nah, karena ini relawan ya berjuang ataupun hanya sukarela nggak ada bayaran, akhirnya dari rumah dibawakan degan. Nah, saat itu ya minuman yang paling bagus adalah karena degan itu biasanya ngambil di tempat kebun-kebun banyak ya. Orang kalau minum degan kan ini. Lah itu untuk yang duduk-duduk di kuburan itu supaya minum degan gitu. Tapi akhirnya disalahpahami, setelah sampai di sana dikubur, degan ini dipecah, disiramkan ke kuburannya. Kan ya apa tujuannya kuburan disiram dengan banyu degan gitu loh. Kalau tadi mungkin masuk akal ya, karena dulu memang apa orang duduk-duduk itu juga rekoso dan nggak ada bayarannya, ya, akhirnya dikirim dengan degan itu tadi. Wallahu alam. Itu asal mulanya mungkin begitu, akhirnya diselewengkan cari degan kemana-mana, bukannya untuk memberi minum yang duduk-duduk, tapi disiramkan di atas kuburan. Ya, kemudian ditanami pohon pisang yang masih supaya apa? Harapannya selagi pisangnya nanti nggak kering, kalau pisang kan lama keringnya, nah itu akan bertasbih dan akan menyebabkan apa? Mayit itu tidak akan disiksa ketika itu apa? Sebelum mengering. Kalau Rasulullah dulu kan pelepah kurma, sini nggak ada kurma ya pisang gitu. Kalau Rasulullah, tapi itu kan khusus bagi Rasulullah. Ya. Mungkin nanti di ziarah kubur itu jelaskan tentang bagaimana Rasulullah menyempal pelepah kurma, kemudian mengatakan la'allah yu'adzab malam yaibasa. Mudah-mudahan tidak disiksa orang dalam kubur ini selagi daunnya ini masih basah. Itu sebenarnya khususiat bagi Nabi, karena yang tahu Nabi kan melihat ada orang disiksa dalam kuburan kan gitu. Kemudian nyepah itu mudah-mudahan diringankan siksanya selagi tidak sebelum basah. Dan ternyata sahabat-sahabat setelah itu nggak ada yang melakukan seperti itu. Itu menunjukkan khususiat bagi Nabi. Kalau toh itu disyariatkan, mestinya sahabat itu orang yang paling melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi gitu. Tapi nggak ada riwayat sahabat melakukan hal itu. Berarti hadis itu hanya khusus bagi Nabi. Kemudian dan Nabi saat itu melihat orang disiksa. Lah kalau kamu menanam pisang itu, kamu nggak tahu disiksa atau tidak kan? Nah, kan beda. Kalau Nabi diperlihatkan orang itu disiksa dalam kuburan. Dan disiksa bukan karena dosa besar, tapi karena kencingnya nggak beres sama banyak namimah gitu. Wallahu alam. Jadi mungkin rentetannya itu, Pak. Ya. Yaitu sudah ya hal-hal yang baru juga yang tidak ada disyariatkan. Wallahu alam. Yeah. Kalau orang-orang bertakziah ngumpul kemudian ada bacaan Al-Qur'an, ketika Al-Quran itu didengarkan, itu nggak apa-apa. Yang tidak boleh itu dibacakan Al-Quran kemudian tidak dihiraukan. Ketika orang memperhatikan maknanya Al-Quran itu nggak apa-apa. Yang tidak boleh pas apa makan sibuk-sibuk kemudian Al-Qurannya gemuntang terus tapi nggak ada yang menghiraukan bacaan Al-Quran itu. Lah itu yang tidak boleh. Jangan kamu jadikan Al-Quran itu mahjuro. Mahjuro itu sesuatu yang tidak dihiraukan, ditinggalkan. Tapi kalau dibacakannya itu diperhatikan, kemudian maknanya, ya itu boleh-boleh saja, bukan hal yang ini. Yeah. Wallahualam. Yeah. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Yeah. Kita tutup dengan doa. Yang tentu saya boleh. Yeah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.